Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana cara meningkatkan soft skill juga pengembangan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilmi Firmansyah, salah satu mahasiswa KKN PPM UGM tahun 2021 di Desa Cawan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk yang pertama, apa sih soft skill itu? Apabila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, soft itu berarti lembut. Lalu skill itu suatu kemampuan. Apakah soft skill itu suatu kemampuan yang lembut atau bagaimana? Untuk itu mari kita ketahui apa sih itu soft skill, kemampuan soft atau soft skill. Nah, kita ilustrasikan apabila ada suatu atau seseorang pemain sepak bola. Nah, dalam pemain sepak bola ini pasti memiliki kemampuan teknis seperti berlari, menendang, dan juga bertahan. Nah, setiap pemain sepak bola pasti bisa melakukan itu semua. Harus bisa menendang, harus bisa bertahan apabila terkena serangan lawan, dan juga bisa berlari untuk mengejar bola dan juga menggiring bola tersebut. Nah, untuk dalam ilustrasi ini juga ada kemampuan soft skill. Soft skill ini dalam bermain sepak bola seperti bekerja sama dalam tim, karena ini suatu bentuk permainan tim, jadi kita harus bisa bekerja sama dalam tim tersebut. Lalu kita juga harus bekerja keras untuk mencapai apa yang tim inginkan, seperti ingin mencetak gol, ingin memperoleh hasil kemenangan, dan lain sebagainya. Selain itu, kita harus bisa berani mengambil keputusan. Apabila kita sebagai seorang penyerang, kita harus bisa mencetak gol atau berani mengambil keputusan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Apabila kita sebagai seorang pemain bertahan, kita harus bisa untuk menahan lawan agar tidak mencetak gol ke gawang kita. Selain itu juga diperlukan komunikasi antar individu dalam tim tersebut. Apabila kita ingin mengumpan dan memberi bola kepada kawan kita, kita harus memberikan komunikasi, baik dengan berbicara ataupun dengan gerakan-gerakan tertentu. Selain itu juga diperlukan jiwa kepemimpinan. Sebagai contoh, tim ini pasti ada memiliki suatu pemimpin yang sering disebut dengan kapten. Nah, kapten tersebut itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, bisa mengontrol pemain lainnya agar tidak mudah emosi, uh, memberikan masukan, arahan untuk mencapai apa yang mereka inginkan, mencapai tujuan, yaitu kemenangan kalau dalam permainan sepak bola. Lalu, apa sih perbedaan hard skill dan soft skill? Mungkin kita sering mendengar dengan kata-kata hard skill, tapi kita jarang mendengar kata-kata soft skill. Nah, apa sih perbedaannya? Mari kita lihat. Nah, yang pertama, perbedaan soft skill. Soft skill itu merupakan suatu keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau yang sering disebut dengan interpersonal skill, dan juga kemampuan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri atau disebut dengan intrapersonal skill. Jadi soft skill ini berhubungan dengan dua skill, yaitu kemampuan kita dengan orang lain dan juga kemampuan kita dengan diri kita sendiri. Nah, dalam soft skill ini ada beberapa atribut seperti nilai motivasi, lalu perilaku atau kebiasaan seseorang, dan juga karakter dan sikap. Setiap individu pasti telah memiliki atribut soft skill ini. Namun, kadar atribut ini pasti berbeda-beda. Ada yang sudah level tinggi atau sudah ahli dalam atribut soft skill ini, seperti perilaku, kebiasaan seseorang yang dalam menjalin komunikasi dengan orang lain dan juga mengontrol emosi dirinya sendiri, dan juga ada masih kurang. Nah, untuk itu perlu ditingkatkan apabila kita ingin mendapatkan hasil soft skill yang kita maksimal. Lalu untuk hard skill ini, yaitu merupakan suatu penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Hard skill ini berhubungan dengan apabila dalam suatu pekerjaan, nah setiap pekerjaan itu pasti memiliki bidang keilmuan masing-masing. Seperti dokter, itu harus bisa ilmu kedokteran. Lalu apabila kita ingin menjadi suatu pengacara atau bekerja dalam pengacara, nah untuk itu kita perlu memiliki keahlian dalam bidang hukum dan lain sebagainya. Nah, biasanya setiap profesi ini dituntut untuk mempunyai hard skill yang khusus atau sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Namun, untuk soft skill bisa merupakan kemampuan yang harus dimiliki di setiap orang. Soft skill yang dimiliki seseorang dalam bidang
pekerjaan kedokteran itu bisa sama dengan soft skill yang dimiliki seseorang yang bekerja di hukum atau pengacara. Nah, namun untuk kadernya itu masih berbeda-beda. Untuk tingkatannya masih bisa berbeda-beda, namun pasti memiliki kemampuan soft skill yang dimilikinya setiap individu. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Untuk hard skill ini berhubungan dengan knowledge atau ilmu pengetahuan dan juga skill dan keterampilan, khususnya teknologi. Sebagai contohnya, dalam gambar tersebut ada kemampuan atau ilmu pengetahuan mengenai matematika dan statistik, lalu ada kemampuan mengenai data, dan juga dengan jurusan atau keahlian masing-masing sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Lalu untuk soft skill ini seperti di awal kita mengenal dengan interpersonal skill yang berhubungan dengan diri kita sendiri dan juga interpersonal skill yang berhubungan dengan orang lain. Sebagai contohnya yaitu ada problem solving atau menyelesaikan suatu masalah, lalu storytelling atau kita bisa menjelaskan suatu permasalahan yang ingin kita ceritakan, lalu kita harus bisa berkolaborasi dengan orang lain, dan juga kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, namun harus tetap ada batasan-batasan tertentu. Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita, dan juga memiliki kreativitas untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai interpersonal skill dan juga intrapersonal skill. Yang pertama, interpersonal skill. Interpersonal skill ini suatu keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Sebagai ilustrasinya yaitu ada gambar orang berkomunikasi dengan orang lain dan juga suatu tim yang sedang berdiskusi atau bekerja sama saling berkomunikasi dengan yang lain. Nah, itu termasuk salah satu interpersonal skill atau kemampuan yang berhubungan dengan orang lain. Lalu, untuk yang kedua, intrapersonal skill yaitu merupakan suatu keterampilan atau kemampuan dalam mengatur dirinya sendiri. Seperti kita harus bisa memanajemen waktu kita, memanajemen pikiran kita, memanajemen kesehatan kita, dan juga mengerjakan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, apabila kita bisa memaksimalkan keduanya, baik interpersonal skill dan juga intrapersonal skill, kita dapat mengembangkan suatu pekerjaan secara maksimal yang berhubungan dengan keduanya, baik interpersonal skill dan intrapersonal skill. Nah, untuk gambaran soft skill perbedaannya yaitu bisa dijelaskan pada grafik pada layar, yang pertama, interpersonal skill berhubungan dengan orang lain, yaitu ada kemampuan berkomunikasi, membangun suatu hubungan atau relasi, kemampuan kepemimpinan, kemampuan bernegosiasi dengan orang lain, kerjasama dalam tim, dan juga public speaking. Nah, beberapa kegiatan tersebut itu pastinya memerlukan orang lain, seperti komunikasi. Kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain atau lawan bicara kita dengan baik, tidak menyinggung perasaan orang yang kita ajak bicara. Dan itu juga kemampuan kepemimpinan. Kita harus bisa memimpin sebuah tim yang kita pegang atau yang kita handle agar dapat mencapai tujuan dan visi yang sama. Dan itu ada public speaking atau kemampuan berbicara di depan orang lain. Nah, di sini kita mengembangkan suatu sikap kita dalam berkomunikasi. Contohnya, kita sedang berdialog di depan orang banyak. Nah, kita harus bisa mengembangkan ide-ide kreatif kita yang apa yang akan kita omongkan atau apa yang kita bicarakan. Kita harus berani dalam menyampaikan sesuatu. Yaitu beberapa contoh dalam interpersonal skill. Lalu, yang kedua, dalam intrapersonal skill yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Ada beberapa kegiatan atau yang bisa kita lakukan seperti transformasi karakter seseorang, lalu memanajemen perubahan, memanajemen waktu, memanajemen mental atau pikiran, proses berpikir kreatif, dan juga menentukan tujuan hidup. Nah, ini berhubungan dengan diri kita sendiri, seperti dalam memanajemen waktu, kita harus berhubungan dengan diri kita sendiri. Apabila kita mendapatkan suatu pekerjaan yang lumayan banyak dalam waktu yang bersamaan, kita harus bisa menyelesaikannya dengan semaksimal mungkin dan juga dengan waktu yang telah kita miliki dan juga kita manajemen sebaik mungkin.
Selain itu, untuk menentukan tujuan hidup, kita harus berorientasi pada diri kita sendiri. Kita ingin menjadi apa, kita mau seperti apa. Nah, itu kan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu seseorang. Nah, beberapa itu merupakan contoh kegiatan atau contoh sikap yang berhubungan dengan interpersonal skill dan juga intrapersonal skill. Nah, ini beberapa kegiatan tentang soft skill, yaitu komunikasi. Ini berhubungan dengan orang lain, karena kita harus ada seseorang yang kita ajak lawan bicara. Nah, dalam berkomunikasi kita harus baik, santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain tersebut. Lalu kemampuan leadership skill atau kemampuan kepemimpinan. Kita harus bisa memimpin suatu tim yang kita pegang untuk mencapai tujuan dan visi yang sama. Kita harus bekerja sama dan juga mengambil suatu keputusan secara bersama-sama dan tidak merugikan salah satu pihak atau salah satu orang dalam tim. Lalu juga kita harus bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Contohnya dalam bidang pekerjaan kita harus bisa bekerja sama dengan rekan kerja kita. Kita harus bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan nantinya. Dan itu kemampuan problem solving ini berhubungan dengan diri kita sendiri dan juga bisa memerlukan bantuan orang lain. Problem solving ini kita harus bisa menentukan menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang kita hadapi, baik suatu permasalahan berhubungan dengan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya. Kita harus bisa menyelesaikannya sebaik mungkin. Nah, namun untuk saat ini, khususnya di Indonesia, permasalahan utama yang kita hadapi yaitu baik anak muda ataupun orang dewasa, itu yaitu malas atau enggan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang cukup penting bagi kita. Namun ada rasa malas yang mengganggu. Nah, untuk saat ini sering disebut dengan mager atau malas gerak. Nah, untuk itu kita harus bisa melawan itu semua. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya agar kita tidak malas gerak atau mager ini? Ada beberapa cara yang saya tampilkan, yaitu yang pertama, kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Nah, di sini kita harus tahu apa sih motivasi kita melakukan kegiatan tersebut, apa sih tujuannya, apa sih keuntungan buat kita. Nah, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Namun, apabila kita tidak menemukannya, kita harus terus mencari agar kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut tanpa adanya rasa malas ataupun mager tersebut. Lalu yang kedua, kita harus bisa membuat skala prioritas dan juga memanajemen waktu. Nah, apabila kita sedang menghadapi suatu kegiatan yang cukup banyak dengan waktu yang bersamaan, kita harus bisa membuat skala prioritas yang mendesak, yang penting, ataupun yang segera harus diselesaikan. Nah, ini juga berhubungan dengan manajemen waktu. Nah, itu beberapa contoh bagaimana sih cara mengatasi malas atau yang saat ini sering dikenal dengan malas gerak untuk anak muda ataupun orang lain ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita dengan memotivasi diri kita sendiri dan juga bisa menentukan skala prioritas dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, apakah benar hard skill per soft skill itu akan mencapai kesuksesan? Nah, menurut penelitian di Universitas Harvard di Amerika Serikat, faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang itu terdiri dari kemampuan hard skill dan kemampuan soft skill. Dengan 80% merupakan kemampuan soft skill dan juga 20% kemampuan hard skill. Nah, dari diagram tersebut kita tahu bahwa soft skill sangat berpengaruh dalam kesuksesan. Karena kita harus bisa berhubungan dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Meskipun kemampuan hard skill juga penting. Namun, apabila kita bisa menyeimbangkan keduanya, itu juga lebih bagus. Selain itu, soft skill ini juga dapat bermanfaat dalam menjalin relasi dan hubungan dengan orang lain atau orang-orang yang berada di sekitar kita atau dalam lingkungan kerja kita. Nah, bagaimana implementasi soft skill dalam kehidupan? Nah, sebagai contoh gambar pertama yaitu berhubungan dengan presentasi di depan umum atau public speaking yang sering kita kenal.
Nah, dalam public speaking ini kita harus bisa berani tampil di depan banyak orang. Kita harus bisa mengeluarkan ide-ide kreatif yang akan kita omongkan, apa yang akan kita bicarakan di depan umum, tanpa adanya rasa malu, rasa gugup, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu implementasi soft skill dalam kehidupan. Lalu selanjutnya ada bekerja sama atau teamwork. Nah, dalam bekerja sama dalam tim ini, kita memerlukan beberapa soft skill, seperti kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, apabila kita menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam memimpin suatu tim tersebut. Kita harus bisa bekerja sama dengan baik, mencapai tujuan dengan baik. Juga kita harus bisa mendengarkan pendapat orang lain untuk mencapai tujuan apa yang tim tersebut inginkan. Nah, itu juga salah satu merupakan implementasi soft skill dalam kehidupan kita sekitar. Selain itu, ini ada salah satu contoh mengenai kemampuan berbicara dengan orang lain atau bernegosiasi dengan orang lain. Ini juga merupakan salah satu implementasi soft skill yang harus atau kita bisa kembangkan karena dapat membangun suatu relasi atau hubungan dengan orang lain. Nah, itu beberapa contoh implementasi soft skill dalam kehidupan. Lalu, apa saja sih cara yang harus dilakukan dalam soft skill ini? Nah, dalam kita menerapkan kemampuan soft skill ini atau berhubungan dengan orang lain, yang pertama kita harus selalu tersenyum, jangan menunjukkan muka marah kita, muka sedih kita saat kita ingin berkomunikasi dengan orang lain. Takutnya lawan bicara kita itu merasa ada yang aneh dengan kita, jadi kita harus bersenyum apabila menghadapi seseorang atau sedang berkomunikasi dengan seseorang. Tidak hanya orang yang kita kenal, tapi orang yang tidak kenal juga kita harus selalu tersenyum. Meskipun ada batasan-batasan tertentu dalam tersenyum kepada orang lain tersebut. Selain itu, kita harus bisa menghargai orang lain dalam kita melaksanakan soft skill atau berbicara dengan lawan bicara kita. Seperti kata-kata dalam presentasi yaitu, if you want to be respected, you must respect yourself. Jika kamu ingin dihargai, kamu harus bisa menghargai dirimu sendiri. Nah, apa sih maksud ini? Nah, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri, seperti kita harus bisa mengontrol kesehatan kita harus bisa mengontrol kesibukan kita. Nah, kita harus hargai apa yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Jangan terlalu memforsir diri kita sehingga kita bisa menyebabkan sakit ataupun frustasi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Nah, apabila kita bisa menghargai kita sendiri, kita bisa dihargai orang lain dan juga menghargai orang lain. Selain itu, kita harus bisa mendengarkan orang lain apabila kita sedang dalam suatu forum atau berbicara dengan orang lain. Kita harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan orang tersebut. Kita harus cerna dengan baik apakah yang dibicarakan itu sesuai atau tidak. Lalu apabila kita ingin menyanggah atau ingin memberi masukan, kita sampaikan dengan cara yang baik. Namun kita harus bisa mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh orang lain terlebih dahulu sebelum kita memberikan saran atau kritik. Jangan kita asal memotong saat orang tersebut sedang melaksanakan atau sedang berbicara kepada kita ataupun di suatu forum. Nah, kita harus bisa juga berkomunikasi dengan baik, dengan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita harus memiliki kemampuan intonasi dan pelafalan yang jelas dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena apabila kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa menambah relasi atau hubungan dengan orang tersebut. Baik yang sudah kita kenal dekat ataupun yang belum kita kenal dekat. Karena bisa mencapai suatu relasi hubungan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keduanya. Nah, itu tadi merupakan beberapa gambaran mengenai soft skill, pengertian soft skill dan juga hard skill. Ini ada suatu kalimat yaitu progress is impossible without change, and those who can change their mind cannot change anything. Yang artinya, kemajuan adalah suatu ketidakmungkinan tanpa adanya perubahan. Dan seseorang yang tidak dapat merubah pola pikirnya, tidak dapat mengubah apapun. Jadi, apabila kita ingin maju, kita harus bisa mengubah atau melaksanakan suatu perubahan, suatu kegiatan perubahan untuk mencapai suatu kegiatan yang lebih baik. Jika orang tersebut tidak bisa mengubah
pola pikirnya, maka dia tidak akan bisa mengubah apapun. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai materi peningkatan soft skill dan juga pengembangan diri kita sendiri. Untuk karena itu, marilah kita meningkatkan soft skill yang kita miliki agar kita dapat memperbanyak relasi, mengembangkan suatu kemampuan yang kita miliki baik dalam diri kita sendiri atau kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan lain untuk mencapai kesuksesan baik di dunia kerja ataupun di suatu kehidupan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.